channel YouTube Mas dan Ember. Kisah Nabi Syits, putra Nabi Adam. Nabi Syits merupakan nabi yang tidak disebutkan secara khusus di dalam Al-Quran. Namun ia disebutkan dalam beberapa riwayat maupun tradisi yang ada. Dalam agama Islam, Nabi Syits merupakan salah satu dari keturunan dari Nabi Adam alaihi wassalam, yaitu putra Nabi Adam dan Hawa, serta saudara dari Habil dan Kabil. Kisah Nabi Syits dan keberadaannya dilandasi pada riwayat-riwayat dalam kitab-kitab tafsir dan hadis. Dalam tradisi Islam, Nabi Syits ialah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan petunjuknya kepada seluruh umat manusia. Ia dianggap sebagai salah satu nabi yang termasuk dalam silsilah kenabian. Adapun riwayat yang populer mengenai Nabi Syits ialah ketika peristiwa di mana Nabi Adam alaihi wassalam mewasiatkan kepemimpinan dan pengetahuan kepada Nabi Syits sebelum ia wafat. Setelah Nabi Adam wafat, Nabi Syits melanjutkan misi kenabian dengan mengajarkan ajaran tauhid kepada umat manusia ketika itu. Namun, sejarah terperinci mengenai kisah kehidupan Nabi Syits sangat terbatas dan tidak banyak yang mengetahuinya. Kisah yang lebih rinci dan legendaris tentang Nabi Syits dapat ditemukan pada literatur-literatur Islam non-kanonik seperti tafsir Taurat, hadis, dan literatur lainnya yang mengandung berbagai cerita dan legenda yang berkaitan dengan kehidupannya. Penting untuk diingat ialah bahwa sebagai seorang nabi dan rasul, Nabi Syits dihormati dalam tradisi Islam. Tetapi detail mengenai kehidupannya yang spesifik dan peristiwa-peristiwa yang terjadi selama hidupnya mungkin tidak diketahui secara pasti. Oleh karenanya, kebenaran dan akurasi kisah-kisah ini dapat bervariasi antara sumber-sumber yang berbeda. Salah satu aspek menarik dari kisah Nabi Syits adalah permohonannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memisahkan dunia jin dan manusia. Keputusan ini bukanlah tanpa sebab, dan peristiwa ini menjadi titik penting dalam sejarah manusia dan jin. Dalam video ini, kita akan mendalami latar belakang serta alasan di balik permintaan pemisahan dunia, jin dan manusia yang diajukan oleh Nabi Syits, serta dampak dari pemisahan tersebut. Sebelum membahas permintaan pemisahan ini, penting untuk memahami bagaimana hubungan antara manusia dan jin di masa awal penciptaan. Jin diciptakan oleh Allah dari api sebelum penciptaan manusia. Dan keduanya, baik jin maupun manusia, sama-sama memiliki kebebasan berkehendak untuk memilih jalan kebenaran atau kesesatan. Jin terdiri dari dua golongan, yaitu jin yang saleh dan beriman kepada Allah, serta jin yang kafir dan menolak ajarannya, termasuk golongan iblis. Di masa Nabi Adam, terdapat interaksi yang lebih terbuka antara jin dan manusia. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa pada saat itu, manusia dan jin hidup berdampingan dan memiliki interaksi yang cukup dekat. Jin memiliki kemampuan luar biasa yang tidak dimiliki manusia, seperti kemampuan bergerak dengan cepat dan berubah bentuk, serta tak kasat mata oleh manusia. Namun, interaksi ini, meskipun pada awalnya seimbang, lambat laun membawa masalah besar. Setelah tragedi pembunuhan Habil oleh Kabil, keturunan Kabil mulai membentuk kelompok yang terpisah dari keturunan Syits. Keturunan Kabil dikenal karena menolak ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Adam dan hidup dalam kehidupan yang penuh dengan penyimpangan moral serta keburukan. Jin-jin yang jahat, yang termasuk golongan iblis, melihat keturunan Kabil sebagai peluang untuk menyebarkan kerusakan di bumi. Mereka mulai memengaruhi keturunan Kabil dengan memperkenalkan berbagai bentuk kemaksiatan seperti penyembahan berhala, musik yang menyesatkan, dan gaya hidup hedonis. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa keturunan Kabil mulai menggunakan pengaruh jin untuk tujuan tertentu
Jin-jin yang jahat membisikkan keinginan buruk, nafsu, dan kesenangan duniawi yang berlebihan kepada manusia. Akibatnya, keturunan Kabil semakin jauh dari ajaran tauhid dan hidup dalam dekadensi spiritual dan moral. Jin kafir yang memiliki kemampuan untuk memanipulasi pikiran dan perasaan manusia mengambil keuntungan dari kelemahan spiritual manusia yang mulai terbuai oleh gemerlapnya dunia. Pengaruh jin terhadap keturunan Kabil menciptakan kekacauan besar. Keturunan Nabi Syits yang tetap teguh pada ajaran tauhid mulai merasa terancam oleh penyimpangan yang terjadi di sekitar mereka. Ketika penyimpangan ini semakin meluas, banyak orang mulai terpengaruh oleh jin dan meninggalkan ajaran Syits. Keterbukaan antara dunia jin dan manusia memperparah masalah ini. Jin jahat mulai menyusup ke dalam kehidupan manusia, tidak hanya memengaruhi akhlak mereka, tetapi juga merusak hubungan sosial dan spiritual yang sehat. Keterbukaan antara dunia jin dan manusia memperparah masalah ini. Jin jahat mulai menyusup ke dalam kehidupan manusia, tidak hanya memengaruhi akhlak mereka, tetapi juga merusak hubungan sosial dan spiritual yang sehat. Lebih buruk lagi, keturunan Kabil yang terpengaruh oleh jin mulai membentuk budaya yang penuh dengan ritual, menyimpang, dan kepercayaan yang bertentangan dengan ajaran tauhid. Mereka mulai menyembah jin atau entitas gaib lainnya yang sebenarnya adalah jin yang menyamar, menjadikan jin sebagai dewa atau dewi dalam kehidupan mereka. Inilah awal dari penyebaran berhala dan ritual-ritual yang menyesatkan. Melihat kerusakan yang terjadi akibat pengaruh jin terhadap umat manusia, Nabi Syits sebagai seorang nabi yang diberi amanah untuk menjaga keturunan Adam di jalan kebenaran, merasa perlu untuk mengambil tindakan. Ia menyadari bahwa interaksi yang terlalu dekat antara jin dan manusia membawa lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Oleh karena itu, Nabi Syits memohon kepada Allah SWT untuk memisahkan dunia jin dan manusia agar umat manusia bisa terhindar dari godaan jin yang jahat. Alasan utama di balik permintaan ini adalah untuk menjaga keturunan manusia dari pengaruh buruk jin. Nabi Syits ingin memastikan bahwa umat manusia memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Allah tanpa terganggu oleh bisikan dan pengaruh buruk dari jin. Permohonan ini juga mencerminkan kepedulian Nabi Syits terhadap umatnya, karena sebagai nabi, tanggung jawab utama Nabi Syits adalah memimpin umatnya menuju keselamatan spiritual dan moral. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan Nabi Syits dan memisahkan dunia jin dan manusia. Setelah pemisahan ini, interaksi antara jin dan manusia menjadi terbatas. Manusia tidak lagi dapat melihat jin secara langsung, kecuali dalam kasus-kasus tertentu. Jin tidak lagi bisa dengan mudah masuk ke dalam kehidupan manusia dan memengaruhi mereka secara langsung. Meskipun jin masih memiliki kemampuan untuk mempengaruhi manusia melalui bisikan seperti yang dilakukan oleh setan, tetapi pengaruh langsung mereka terhadap kehidupan fisik manusia berkurang drastis. Pemisahan ini juga menandai awal dari pembatasan wilayah hidup antara manusia dan jin. Manusia diberi dunia fisik yang mereka tinggali, sementara jin memiliki dimensi atau alam mereka sendiri yang berbeda dari manusia. Pemisahan ini memungkinkan umat manusia untuk lebih fokus pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari panggaru burik jin dalam kehidupan sehari-hari. Kisah Nabi Syits dan permintaan pemisahan antara dunia jin dan manusia membawa banyak pelajaran penting. Nabi Syits menyadari bahaya besar yang ditimbulkan oleh interaksi terlalu dekat antara jin dan manusia, terutama dalam hal godaan spiritual dan moral. Dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memisahkan kedua dunia ini,
Nabi Syeds menunjukkan kepedulian besar terhadap umatnya dan keinginan untuk menjaga mereka di jalan yang benar. Pemisahan ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memungkinkan manusia untuk hidup lebih tenang, bebas dari pengaruh buruk jin, dan lebih fokus pada pengabdian kepada Sang Pencipta. Itulah kisah Nabi Syeds, anak Nabi Adam, yang meminta kepada Allah agar dipisahkan antara dunia, manusia dan jin. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen